Halo, selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Kembali lagi kepada kita berdua. Ada siapa ini? Ada Mas Aldi Kumoro dan saya sendiri, Pius Hermann Wicaksono. Di sini kita akan membahas tentang APP tahun 2024. Oke Benar nih, banget, Pius. Halo semuanya, rekan muda dan para pendengar. Salam damai Kristus. Kita berjumpa kembali untuk yang kali ini kita akan membahas tentang APP 2024. oke, gimana nih kabarnya nih Mas Aldi sebelum kita mulai? Kabar baik, Pius. Kamu apa kabar? Kayaknya sibuk Ya, bekerja ya. oke, sama nih, pingin mengikuti karir Mas Aldi, jadi harus kerja keras. Ya, Oke, semoga teman-teman yang menonton kita dan mendengarkan kita semuanya juga sehat ya, Yus ya. siap, betul. Jadi di Mm-mm. APP tahun 2024 ini apa sih temanya Mas Aldi? Oke, sebelum kita lanjut ke tema APP, mari teman-teman semua kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk membuka hati, untuk meneladani dan merenungkan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, gitu ya, Pius ya. Betul Mas Jadi Aldi. APP 2024 ini itu temanya adalah bersatu memberdayakan umat dalam menyongsong kedatangan Tuhan, gitu, Pius. Oh, kan Paskah nih Mas Aldi. Terus Ah, ah. kenapa sih temanya menyongsong kedatangan Tuhan bukannya kebangkitan Tuhan Mas? Kan ya Paskah kan ini Paskah Mas. Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang sama Pius waktu saya baca materinya, waktu dibuka, lah sebenarnya kan ini Paskah ya, kenapa kok menyongsong kedatangan Tuhan gitu? Kedatangan Tuhan itu kan identik dengan Natal. Kalau Paskah kan kebangkitan Tuhan gitu ya Pius ya. Tapi Betul. setelah ditanyakan lebih lanjut gitu, sebetulnya kita sebagai umat Katolik sebaiknya tidak melihat persiarahan hidup kita itu peristiwa by peristiwa, tapi kita harus melihat secara rangkaian besar kita sebagai umat Katolik itu mempunyai tujuan apa, gitu, tujuan besar apa. Nah, Tujuan. sebagai umat Katolik, basis hidup kita itu adalah menyongsong kedatangan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar Tuhan layak datang pada diri kita dan kita bisa mewujud nyatakan kehadiran Tuhan kepada sesama di sekitar kita. Selaras dengan puasa Paskah atau biasa kita sebut sebagai Retret Agung yang dimulai dari Rabu Abu yang lalu, kita diingatkan kembali asal kita dan momen ini saatnya kita kembali meriset atau mengkalibrasi diri kita agar hidup dalam buah roh sehingga kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Begitu, Pius. Kalau yang menarik dari APP sebelumnya itu apa aja sih Mas di tahun ini? Kalau Oke, jadi yang menarik dan spesial di tahun ini dibandingkan dengan APP-APP yang sebelumnya ya, Pius ya. Jadi untuk tahun ini itu sebetulnya bertepatan sekali dengan perayaan 75 tahun Keuskupan Bogor. Tahu Hmm, nggak, Pius, tema perayaan 75 tahun Keuskupan Bogor? wah, kurang ikutin tuh Wah, Mas. kurang ngikutin ya. Sebenarnya di sini ada nih, di sini ada nih ya. Ya, jadi tema eh, perayaan 75 tahun Keuskupan Bogor adalah Keuskupan Bogor Sinodal Dialogal Transformatif. Jadi Keuskupan Bogor berjalan bersama membangun komunikasi khususnya antar umat beragama dan perubahan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pada APP tahun ini dan mungkin akan dilanjutkan nanti di pertemuan aksi Advent Pembangunan di akhir tahun, kita akan mengenal lebih dalam para gembala keuskupan kita. Jadi kita akan Hmm. belajar dan memaknai semangat dari para uskup yang pernah memimpin kita di Keuskupan Bogor ini. Ada yang tahu Oh, nggak? Mungkin Pius tahu nggak dari Keuskupan Bogor berdiri tahun 1948 yang dimulai dari pembentukan Prefektur Apostolik Sukabumi hingga hmm. sekarang sudah ada berapa uskup yang memimpin? Ada 5 uskup nggak sih Mas? Iya, 5 uskup. Karena kelihatan ya dari sini ya, ada Iya, 5 ya. iya, betul Siapa loh. aja yuk, siapa aja. Aduh, aku Nggak hafal ya. nggak Ada hafal. 5. Yang pertama, ada uskup pertama kita adalah Monsinyur Nikolaus Johannes Cornelis Keise. Dan yang Hmm. kedua, Monsinyur Ignatius Harsono. Yang ketiga, Monsinyur Leo Sukoto.
Yang keempat, Monsinyur Michael Kosmas Angkur. Nih kayaknya pada periode ini Pius lahir ya, Monsinyur Michael Kosmas Angkur. Dan yang terakhir dan saat ini masih menggembalakan kita yaitu Monsinyur Paskalis Brunus Syukur. Hmm. Nah, khusus untuk APP 2024 ini, kita akan merenungkan semangat Monsinyur GC dan Monsinyur Harsono, Uskup pertama dan Uskup kedua di Keuskupan Bogor dalam pemberdayaan atau bahasa kerennya adalah empowerment umat. Gitu, Pius. Oke, aku sebenarnya lebih hafal mukanya sih Mas daripada namanya. Jadi Daripada namanya ya. iya. Oke deh Mas, berarti APP tahun ini Mm-mm. lebih menekankan kita untuk belajar sejarah tentang teladanan uskup-uskup ya Mas ya? Ya, secara nggak langsung jadinya begitu, Pius. Jadi karena kita ingin mengenal dan meneladani para uskup kita, jadi kita akan belajar sedikit juga sejarah dari keuskupan kita dan merenungkannya, gitu, Pius. Oke deh Mas, ya udah kita masuk aja kali ya, Mas ke pertemuan, langsung masuk ke setiap pertemuannya. Pertemuan Boleh, pertama kita merenungkan semangat dari eh, Monsinyur Geise ya Mas ya. Apa itu sebenarnya betul. yang kita renungkan dan apa sih yang kita pelajarin sih Mas? Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Pius, pertemuan APP kali ini kita akan belajar dari dua Monsinyur, yaitu Monsinyur Geise dan Monsinyur Harsono. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita perlu mengenal logo atau coat of arms para uskup kita. Mungkin ini menarik ya, Pius ya, kalau Pius amatin, teman-teman rekan muda amatin, para pendengar amatin, setiap keuskupan itu pasti punya logo yang unik. Dan ternyata logo atau yang biasa disebut coat of arms ini itu melekat bukan pada keuskupan, tapi melekat pada gembala yang mengembalakan. Jadi melekat di uskup. Ketika uskupnya ganti, seperti Keuskupan Bogor nih sekarang sama Monsinyur Paskalis, ketika nanti uskupnya ganti bukan lagi Monsinyur Paskalis, maka logo Keuskupan Bogor atau coat of arms-nya juga akan berubah mengikuti coat of arms dari uskupnya. Gitu. Nah, di coat of arms ini secara umum itu mengandung 5 simbol. Ada galero atau topi, tesel, tali sampul, salib prosesi, perisai, dan sesanti. Sesanti itu moto ya, yang ditulis dalam suut taspita tulisannya kalau di logo para uskup. Sebenarnya sama kayak logo negara kita, Garuda Pancasila juga ada sesanti kan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Pita di gitu ya Mas? di yang yang ditulis di pita itu betul. Nah, sama sebetulnya di para uskup kita itu juga punya sesanti masing-masing yang berbeda antar satu uskup dengan uskup yang lain gitu, Pius. Nah, dalam dua pertemuan APP di awal ini kita akan membahas sesanti atau moto dari dua uskup pertama di Keuskupan Bogor. Di pertemuan pertama tentunya kita akan membahas sesanti dari Monsinyur Geise. Jadi Monsinyur Geise sebelum diangkat menjadi uskup saat masih menjadi Prefektur Apostolik Sukabumi, Monsinyur Geise mengambil sesanti Laudate Montes Dominus, yang jika diterjemahkan artinya pujilah Tuhan, hai gunung gemunung. Sesanti ini bukan tanpa alasan, karena Monsinyur Geise melihat bahwa umat Kristiani yang jumlahnya sangat sedikit di area Bogor, Sukabumi, dan Banten tinggal di ladang dan kebun yang berada di bukit-bukit dan pegunungan. Monsinyur bersemangat untuk mengajak umat yang tinggal di bukit dan gunung tersebut untuk tanpa patah semangat memuji Tuhan. Dan saat menjadi uskup, beliau mengubah sesantinya menjadi in ocursum domini, yang artinya pemilihan sesanti ini penuh dengan makna. Karena dengan kita bersemangat menyongsong kedatangan Tuhan, artinya kita mempersiapkan diri untuk itu. Karena Monsinyur Geise berlatar belakang pendidikan, maka karya-karyanya juga tidak jauh dari pendidikan. Monsinyur percaya bahwa melalui jalur pendidikan dapat menyiapkan para umat untuk menyongsong kehadiran Tuhan dan turut menyebarkan ajaran sukacita Kristus. Banyak sekolah yang didirikan oleh Monsinyur Gisepius, banyak yang kita kenal seperti sekolah Mardiwana,
sekolah kejuruan seperti Sekolah Guru di Sukabumi, SMEA di Cianjur, Sekolah Usaha Tani di Cianjur, STM Grafika di Bogor, nih yang mungkin kita kenal Hmm. semua karena ada di Kota Bogor, dan Sekolah Perawat di Rangkas Bitung. Tidak Hmm. hanya sekolah dasar dan menengah, Monsinyur Geise juga mendirikan sekolah tinggi dengan kualitas yang sangat baik dan sangat terkenal nih di Indonesia, Pius, yaitu Universitas Parahyangan di Bandung. Wow. Oke. Jadi itu untuk umat, tapi tidak itu saja, Pius, dalam mewujudkan semangatnya menyongsong kehadiran Tuhan, Monsinyur Geise juga menyiapkan Keuskupan Bogor dengan wajah lokal, dengan mendirikan Seminari Tinggi Petrus dan Paulus di Bandung, yang diharapkan dapat mencetak para pastor diocesan pribumi yang berkarya di tempat lahirnya di Tanah Pasundan. Nah, apa sih yang dapat kita maknai di pertemuan pertama ini? Seperti yang diteladankan oleh Monsinyur Gese, kita eh, sebagai orang muda juga perlu mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kehadiran Tuhan dengan memanfaatkan talenta kita untuk berkarya bagi Tuhan. Seperti tadi Monsinyur Gese, beliau mempunyai talenta, minat, dan bakat di dunia pendidikan karena memang backgroundnya adalah sebagai pendidik. Maka beliau memanfaatkan talenta yang dia punya untuk mengembangkan umatnya menyongsong kehadiran Tuhan. Jadi teladan ini yang patut kita contoh, Pius, sebagai orang muda, ya. Jadi kita harus memanfaatkan talenta kita untuk mempersiapkan diri kita menyongsong kehadiran Tuhan. Contoh paling simpelnya gimana sebagai orang muda? Jadi kita dapat menyongsong kehadiran Tuhan dengan pelayanan sesuai dengan minat dan bakat kita. Seperti contohnya menjadi anggota KUR ya di BMVYC misalkan, menjadi anggota lektor, misdinar, atau turut menjadi panitia dalam kegiatan orang muda di paroki kita. Kan cukup banyak ya, Pius, kegiatan-kegiatan OMK di paroki kita. Kita bisa mengambil peran di situ sesuai dengan bakat dan minat kita. Mungkin itu yang kita dapat pelajari dari Monsinyur Casey di pertemuan pertama, Pius. Wah, benar-benar baru terbuka mata saya Mas Aldi bahwa ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari dari Monsinyur Gese ini. Oh, Meskipun tadi pemaparannya cuma singkat ya, tapi kalau nanti kita ikut renungan APP di lingkungan atau di wilayah, kita akan mendapat cerita yang lebih detail. Tapi secara umum itu mungkin yang bisa kita teladani sebagai OMK. oke deh Mas Aldi, kita lanjut Mm-mm. ke pertemuan kedua aja yuk Mas. Kita akan Ya. merenungkan juga dengan karya Monsinyur Harsono ya Mas. Boleh diceritain nggak sih Monsinyur Harsono ini seperti apa dalam pelayanannya sebagai uskup ini? Oke, benar banget Bios. Jadi selanjutnya di pertemuan kedua ini kita akan merenungkan Sesanti Monsinyur Harsono dan meneladani karya-karyanya. Jadi Monsinyur Harsono mengambil Sesanti Omnes in Unitatem yang artinya bersama menuju kesatuan. Agak mirip sama Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Jadi karena Monsinyur Harsono ini melanjutkan karya dari Monsinyur Gese, jadi waktu kepemimpinan Monsinyur Gese, umat di Keuskupan Bogor mulai bertambah banyak dan perlu dilanjutkan penggembalaannya oleh Monsinyur Harsono. Monsinyur Harsono melihat bahwa para umat ini berpencar-pencar, sehingga perlu ada karya penyatuan para umat. Selain umat, semenjak didirikannya Seminari Tinggi Petrus dan Paulus, juga mulai banyak romo yang ditahbiskan sebagai romo diosesan di Keuskupan Bogor. Monsinyur Harsono melihat umat dan para romo ini perlu disatukan, memiliki visi yang sama, sehingga dapat menjadi penguat bagi yang lainnya saat mulai lemah, dan dapat menciptakan karya-karya yang lebih besar. Hmm. Selama kepemimpinan Monsinyur Harsono mulai dibentuk Dewan Paroki yang berkumpul rutin untuk menyamakan visi dan membahas aktivitas paroki bersama-sama. Monsinyur Harsono eh, sangat memberikan teladan untuk berjalan bersama-sama. Ini seperti semangat sinodal yang seperti akhir-akhir ini kita gaungkan dengan umat gitu, Pius. Demikian juga untuk para Romo, Monsinyur Harsono juga mengadakan pertemuan rutin Romo Diosesan hingga 7 kali dalam setahun dan membentuk Unio Keuskupan Bogor yang beranggotakan seluruh imam diosesan Keuskupan Bogor. Beliau melihat bahwa kesatuan merupakan kekuatan untuk menciptakan karya yang lebih besar dengan memberikan kepercayaan kepada umat dan romo-romo yang berkarya dengannya. Nah,
Dari sini kita sebagai orang muda dapat meneladani Monsinyur Harsono sebagai pemersatu umat dan Romo untuk mendapatkan penguatan dan kekuatan dalam setiap karya kita. Oleh sebab itu, mari kita para OMK, Paroki Katedral, selalu menjunjung tinggi persaudaraan, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk berkarya dalam kepanitiaan di kegiatan OMK misalnya, termasuk belajar mempercayai orang lain untuk bisa bekerja sama dengan kita. Jadi dengan demikian, Pius, kalau kita bisa bekerja sama, kita bisa mempercayai satu sama lain seperti yang Monsinyur Harsono tadi ajarkan, percayalah bahwa kita dapat membuat karya yang lebih besar karena kita saling menguatkan satu sama yang lainnya, gitu, Pius. Oke, berarti sebenarnya Romo apa Monsinyur Harson ini lebih menguatkan sebagai umat dan paroki untuk bisa satu visi misi dan saling menguatkan dan saling bekerja sama ya untuk melakukan pelayanan. Oke Betul deh, banget, termasuk para romo-romonya, Pius. iya betul, Mas Romo ini Mm-mm. lebih pengembangan. Oke deh, Mas Aldi, setelah kita Mm-mm. renungkan dan mendeladani dua uskup tadi, Mas, di Mm-mm. pertemuan ketiga itu kita eh, ada meneladani uskup yang lain nggak sih, Mas? Boleh diceritain sedikit nggak sih, Mas, tentang uskup-uskup yang lain? Oke, Bios. Untuk teladan uskup yang lainnya akan kita simpan dulu, Bios, untuk renungan di pertemuan lainnya. Jadi kemungkinan akan dibahas di aksi Advent Pembangunan di akhir tahun nanti. Jadi untuk pertemuan ketiga dan keempat APP kali ini, kita akan lebih mendalami tentang pemberdayaan atau empowerment. Di Hmm. kisah kedua uskup tadi, Bios, sebetulnya ada satu benang merah yang sama, yaitu setiap karya-karya uskup selalu memikirkan dan melibatkan orang lain seperti para umat dan para romo untuk pengembangan keuskupan kita. Nah, jadi ini yang disebut dengan empowerment atau pemberdayaan. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai tantangan pemberdayaan umat. Gitu. Ya, jadi kalau kita mengikuti di pertemuan APP pada kisah kehidupan di pertemuan tiga ini diceritakan bahwa di wilayah Santa Maria paroki kita di BMP Katedral terdapat 300 orang muda dari 800-an umat yang terdaftar di wilayah tersebut. Artinya lebih dari 40% umat wilayah Santa Maria adalah OMK. Mm-mm. Namun sangat disayangkan ternyata keterlibatan OMK di wilayah masih minim. Demikian juga sebetulnya di paroki kita juga kurang lebih sama ya. Jumlah umat di usia OMK itu sangat besar, namun hanya sebagian kecil yang mau terlibat dalam pelayanan dan pengembangan gereja kita, Pius. Kebetulan kalau Pius salah satu yang aktif ya, Pius, di wilayah dan di paroki. Ikutin Nah, Mas Aldi dong. ya semoga ya nanti setelah kita merenungkan APP ini semakin banyak orang-orang muda dan rekan-rekan muda yang tergerak hatinya untuk mau berpelayanan dan mau terlibat di gereja ya bisa di lingkungan wilayah atau di paroki itu ya Pius ya. Dua Nah, periode, Mas. 2 periode Jokowi aja ya. Nah, Rabios, lanjut ya. Dari Oke. dari sini, dari kisah kehidupan tadi di wilayah Santa Maria dan termasuk kita di paroki kita, sebetulnya kita diajak untuk merefleksikan ke diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai orang muda sudah cukup memberikan sumbangsih talenta kita untuk membantu pelayanan dan pengembangan gereja dan paroki kita? Kita sebagai orang muda merupakan masa kini dan masa depan gereja. Jika kita tidak peduli dengan gereja, bagaimana masa depan gereja kita nantinya? Oleh karena itu, uh, marilah kita membuka diri dan membuka hati untuk mulai mau terlibat dan mengambil peran dalam karya pelayanan di gereja. Bisa pada lingkup yang kecil seperti lingkungan atau wilayah, atau lingkup yang lebih besar seperti di paroki. Itu Pius. Jadi tantangannya pemberdayaan umat sekarang adalah keterbukaan hati, keterbukaan diri untuk mau berpelayanan dan mau terlibat dalam pengembangan gereja termasuk OMK-OMK kita nih. Jadi ya itu tantangannya dengan renungan APP ini kita diajak untuk berefleksi agar kita tergerak hatinya untuk berpelayanan dan terlibat dalam pengembangan gereja kita. Begitu, Pius. Oke, makin kita jadi sebagai kaum muda itu seperti dicolek ya Mas, kita untuk dibukakan hatinya untuk Dicolek. iya kita dibukakan untuk mau terlibat dalam pelayanan di gereja.
Lalu Benar banget. Apalagi kaum mageran ya, Pius ya. betul, betul. Kadang-kadang kita itu sih Mas Aldi, aku lihat di Hmm, OMK itu ngerasa nggak punya teman, ah nggak diajak ini. Padahal seharusnya kita yang mempunyai teman baru, circle baru yang sehat ya di gereja ya. Jadi ya betul banget. dari nggak kenal menjadi kenalan dan menjadi Hmm. membuat circle yang baik, bukan untuk malah mencari pingin, ah aku pingin akrab yang ini ya, ya kalau dia nggak ada ya aku nggak mau. Harusnya mindset itu yang harus dirubah ya Mas. Betul banget. Mindset untuk mencari teman baru, Bios. Jadi ini sebetulnya beberapa kali itu setiap kita mengadakan acara, kita ada open recruitment kan. Siapa aja OMK yang mau terlibat bisa daftar gitu ya. Nah itu banyak juga loh yang sebelumnya tidak punya kenalan di OMK paroki, tapi karena mereka mau membuka diri untuk mendaftar dan terlibat, akhirnya punya teman baru, Bios, Oh, di di gereja kita, OMK yang sebaya gitu. Jadi ya tentunya menambah teman kan lebih lebih baik asik. gitu ya. Lebih asik, benar. Betul. Lalu Mas Aldi, untuk pertemuan terakhir Mm-mm. ini kita merenungkan tentang apa ya Mas? Ya, jadi di pertemuan 4 ini kita akan membahas bahwa gereja itu bersatu untuk memberdayakan umat. Dalam kisah kehidupan diceritakan mengenai pemberdayaan UMKM di paroki BMV Katedral kita, Pius. Di mana UMKM diberi kesempatan untuk menjual produk-produknya di Plaza UMKM yang ada di depan pastoran setiap minggu. Nah, mungkin agak jauh dari kisah kehidupan itu, tapi satu hal yang bisa kita cermati dari kisah kehidupan itu menunjukkan bahwa gereja itu memfasilitasi umat untuk berkarya. Demikian juga kita para orang muda ini juga diberi kesempatan yang luas oleh gereja untuk pelayanan dan berkarya di paroki kita, di wilayah kita, di lingkungan kita, termasuk dukungan-dukungan dari para romo, dukungan dari orang tua, dukungan dari pengurus wilayah dan paroki itu sangat besar terkait dengan pengembangan orang muda sebetulnya, Pius. Jadi, mari kita di kesempatan yang baik ini kita mau join gitu di kegiatan-kegiatan OMK dan terlibat. Ya, jadi saya juga mengajak seluruh orang muda di Paroki BMV Katedral untuk membuka diri, membuka hati, mulai terlibat di gereja kita karena gereja sangat mendukung pengembangan kaum muda. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berkembang lebih baik lagi di wadah yang ada di gereja kita. Tentunya kalau wadah di gereja tentunya positif ya, Pius ya. Betul, betul, betul. Oke Mm-mm. deh Jadi Mas. gitu. Jadi untuk sebagai takeaways dari pertemuan-pertemuan APP 2024 ini, Pius, kita meneladani dari dua Monsinyur pertama di Keuskupan Bogor, yaitu Monsinyur Geise dan Monsinyur Harsono, Sono. bahwa mereka itu mempunyai semangat yang diwujud nyatakan dalam eh, kehidupan beliau-beliau sebagai gembala kita, gitu ya. Nah, dari situ kita belajar bagaimana tadi Monsinyur Keise bersemangat dan mampu menyiapkan dirinya sesuai dengan talenta yang dia punya, termasuk kita. Kita juga harus mau peduli dan terlibat sesuai dengan talenta kita. Kemudian Monsinyur Harsono mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan gitu dan persaudaraan. Maka kita juga perlu untuk membuka diri menciptakan tali persaudaraan dengan orang lain, termasuk orang baru yang tadi kita sempat bahas ya, Pius ya. Terus yang pertemuan ketiga dan keempat, takeaways-nya mengenai pemberdayaan. Bagaimana gereja ini memfasilitasi umat-umatnya untuk berkarya, ya, dan bagaimana kita tadi juga belajar tantangan-tantangan yang ada di gereja kita. Salah satunya adalah kemauan untuk terlibat yang masih minim. Ini yang perlu kita refleksikan bersama agar kita mau semakin terlibat di gereja kita. Gitu, Pius, takeaways-nya. Wah, mantep nih semua udah di recap sama Mas Aldi semuanya. Ya, Oke biar deh. nangkep gitu, biar masuk gitu ya. Kurang Iya. lebih berapa menit nih, mungkin 20-30 menit ini setidaknya biar ada yang nyantol gitu terus. Iya. Baik, berarti seri Mm-mm. selanjutnya di Desember ya Mas tentang uh, keteladanan dari uskup-uskup yang lainnya. Sepertinya begitu, Pius. Saya juga belum mendapat bocoran ya. Tapi masih ada 3 teladan uskup yang belum kita pelajari dan kita renungkan. Oke deh Mas Aldi, makasih banget atas waktunya telah memberikan materi yang membuat kita menjadi bisa belajar.
bisa mau menggugah hati kita untuk bisa mempelajari. Oke deh, Sama-sama Pius. Terima kasih juga untuk rekan-rekan muda dan para pendengar yang mendengarkan kita ya Pius ya. betul. Baik, saya Pius Hermawan izin undur diri, juga Mas Aldi juga ingin undur diri untuk kita istirahat masing-masing. See you next Betul. pertemuan selanjutnya. See you. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima Dadah. kasih.